Hai guys, balik lagi di channel Yanti Stories. Nah, seperti biasa di malam Jumat ini aku akan membawakan lagi nih kisah-kisah horor untuk kalian semua. Nah, di malam ini tuh ada sebuah pengalaman horor dari teman online kita, sebut saja namanya Vivi. Vivi ini mengalami kisah horor yang mana dia mempunyai sahabat itu tuh memiliki kekasih gaib guys. Bahkan kekasih gaib itu tuh dilihat langsung nih wujudnya oleh si Vivi, yang membuat dia ini masih sangat ketakutan hingga saat ini. Semenyeramkan apakah kekasih gaib itu guys? Dan gimana caranya sampai sahabatnya ini bisa kenalan dengan sosok itu? Nah, buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, buat kalian yang baru bergabung di channel Yanti Stories, jangan lupa subscribe ke channel ini agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru di channel ini guys. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke ceritanya. Jadi cerita ini tuh dari si Vivi guys, yang mana di tahun 1996 dia mempunyai sahabat nih, kita sebut saja namanya Mawar. Nah, Mawar ini tuh sekampus sama dia. Mawar adalah anak yang sangat ceria dan sangat humble dengan sahabat-sahabatnya. BTW, Vivi ini tuh mempunyai 3 sahabat lagi nih guys. Ya, kita sebut saja namanya Lina, Tika, dan juga Mei. Nah, selain sekampus, mereka juga ini tinggal di kosan yang sama. Nah, singkat cerita guys, si Mawar ini sedang berulang tahun pada hari itu. Sahabat-sahabatnya ini tuh memberikan kado sebuah jepitan rambut dan juga dress yang cantik guys. Nah, si Mawar ini guys, di setiap hari ulang tahunnya dia itu selalu pergi nih berziarah ke makam orang tuanya. Mawar ini udah lama yatim piatu guys. Nah, awalnya tuh si Vivi ngelarang nih sahabatnya ini untuk pergi ke makam karena waktu udah menjelang sore. Karena kan gak enak juga kan guys kalau kita tuh berziarah yang udah mau surup gitulah. Belum lagi si Mawar ini mereka tahu lagi dapet lah, lagi mens. Ya, tapi karena si Mawar ya memang udah kewajibannya nih pergi ke makam orang tuanya, dia pun bilang nih ke sahabat-sahabatnya kalau nggak apa-apa karena dia hanya pergi sebentar saja tuh ke sana. Singkat cerita, berangkatlah Mawar nih pergi ke makam kedua orang tuanya guys. Sesampai di sana, seperti biasa Mawar berdoa dan dia pun meminta kepada orang tuanya nih. Dia kayak ngomong gitu loh guys, dia kayak minta izin di usianya yang ke-20 tahun saat ini tuh dia ingin sekali nih memiliki pacar atau kekasih. Karena selama ini tuh Mawar gak pernah nih berpacaran guys. Tiba-tiba ada suara lonceng yang berdenting di pemakaman itu. Angin pun berhembus pelan melewati tengkuk belakangnya si Mawar ini guys. Nah, buru-burulah Mawar mengakhiri ziarahnya itu. Dia pun menuju ke gerbang pemakaman dan segera pulang guys. Nah, setelah hari itu guys, si Vivi dan sahabat-sahabatnya ini notice ada yang gak beres dengan tingkah lakunya si Mawar. Yang mana awalnya tuh Mawar suka meminum teh yang sangat panas guys, yang baru saja diseduh dari kompor.
Belum lagi si Mawar ini udah jarang untuk masuk ke kampus. Nah, bahkan saat sahabat-sahabatnya Mawar ini bertanya nih tentang kekasihnya itu, si Mawar hanya tersenyum menyeramkan guys. Juga pernah nih suatu malam nih si Vivi ini lagi duduk santai mengerjakan tugas kuliahnya di sofa ruang tamu kan guys. Dia sambil ngerekam suaranya gitu loh. Tapi ada satu suara nih guys. Dari suaranya ini yang kayak suaranya si Mawar lagi berbincang dengan seseorang laki-laki guys. Dia selalu menyebut nama Teguh di dalam percakapannya itu. Di saat itu tuh si Vivi ini langsung pergi nih ke sahabatnya lagi yang namanya Tika. Dia memberi rekaman itu tuh dan mereka mendengarkannya bersama-sama. Mereka berdua pun merasa kalau sifatnya si Mawar ini udah sangat-sangat berubah guys. Bahkan suasana di kosan itu tuh berubah menjadi sangat menyeramkan ketika malam hari telah tiba guys. Nah, singkat cerita, karena si Vivi ini udah notice nih kelakuan anehnya si Mawar, akhirnya dia pergi nih ke orang pintar untuk melihat apa nih yang mengikuti sahabatnya ini guys. Apakah dia ketempelan atau mungkin kayak gimana ya? Mungkin karena dia lagi mens nih pergi ke makamnya orang tuanya waktu itu tuh. Sampai-sampai dia pulang-pulang tuh udah kayak aneh aja gitu guys kelakuannya. Nah, pergilah nih Vivi dan Tika ke orang pintar itu. Di situ tuh orang pintar itu tuh bilang nih kalau si Vivi ini harus mencari sebuah kotak kayu. Nah, kotak kayu itu tuh mungkin adalah salah satu petunjuk nih untuk mereka ketahui apakah benar Mawar itu lagi ketempelan guys. Akhirnya Vivi pun balik lagi nih ke kosan guys dan meminta izin kepada ibu kos untuk membuka kamarnya si Mawar. Katanya dengan alasan nih kalau Vivi ingin mengambil barangnya yang ketinggalan di kamarnya si Mawar guys. Nah, sesampainya di kamarnya si Mawar, bener-bener lah suasana kamarnya Mawar tuh seram guys, aneh gitu. Di situ tuh si Vivi nyari-nyari nih kotak yang dimaksud sama orang pintar itu. Dan akhirnya ketemulah di depan cermin riasnya si Mawar. Nah, saat si Vivi buka kotak kayu itu guys, dia menemukan sebuah pita merah yang ternyata itu adalah sebuah tali pocong guys. Dan yang lebih merindingnya lagi, tiba-tiba si Mawar ada aja nih guys muncul tepat di belakangnya si Vivi dan bertanya, "Kamu lagi ngapain di kamar saya?" Vivi pun buru-buru keluar nih guys. Nah, semenjak dari itulah kejadian-kejadian aneh di kosannya mereka ini semakin memburuk guys. Yang mana setiap teman-temannya si Vivi ini tuh mereka selalu mendapatkan gangguan gaib guys. Nah, endingnya tuh saat ibu kosannya ini sedang mengangkat jemuran di malam hari karena mau hujan gitu ya. Tiba-tiba guys, saat dia ingin mengangkat jemuran tuh, spray-spray gitu, dia dikagetkan dengan sosok pocong yang sangat menyeramkan. Dan kenyataan yang harus mereka tahu guys, kalau selama ini si Mawar itu berpacaran dengan sosok pocong. Terus belum lagi nih guys, setelah kejadian itu suasana di kosan itu semakin menegangkan. Di situ tuh si Mawar kesurupan guys. Bahkan seperti terlihat sosok pocong yang mendatangi mereka dan ingin merebut si Mawar. Singkat cerita, Vivi pun memanggil orang pintar itu guys untuk datang ke rumah. Mawar pun diberikan air kelor dan diciprat-cipratkannya ke tubuhnya. Di situ dia mengerang kesakitan nih guys dan menyebut nama si Teguh ini. Saat itu tuh si Mawar ini diikat nih guys, layaknya seperti pocong guys, agar dia tidak
pergi dan menghilang. Tetapi di pagi harinya tiba-tiba si Mawar ini menghilang guys, entah kemana. Dan kebetulan juga saudaranya si Mawar ini datang ke kosan mereka untuk sekedar menanyakan kabarnya si Mawar. Dia ini adiknya si Mawar nih guys, kita sebut saja namanya Melati. Nah ternyata guys, dari semua rentetan kejadian aneh yang terjadi sama mereka ini nih, termasuk sama si Mawar, itu tuh adalah kesalahan dari kedua orang tuanya si Mawar ini guys. Dimana dulu mereka melakukan sebuah persugihan kekayaan yang menjadikan jasadnya si Teguh ini sebagai media persugihan guys. Nah benar saja guys, saat mereka pergi ke rumahnya orang tuanya si Mawar nih, disitu tuh mereka menemukan sosok jasad yang sudah dipocongin gitu guys, yaitu tuh si Teguh itu. Dan si Vivi juga kawan-kawan ini berinisiatif untuk menguburkan kembali jasad itu guys. Mereka berharap setelah menguburkan jasad ini tuh si Mawar bisa kembali normal lagi. Dan iya, si Mawar sifatnya tuh udah kembali lagi guys, udah sadar lagi nih, udah ke kampus dan lain-lain. Tetapi suatu hari nih guys, si Mawar mengirimkan surat kepada sahabat-sahabatnya untuk berpamitan dan lebih memilih mengikut dengan si Teguh ini guys. Dan disitulah endingnya, si Mawar memilih untuk mengakhiri hidupnya dan menggantung dirinya di dalam kamar kosannya guys. Situ tuh Vivi sangat terpukul dengan kepergian si Mawar. Dan mungkin ini adalah konsekuensi dari kedua orang tuanya si Mawar ini karena telah melakukan persugihan di kala itu. Oke guys, itulah tadi sebuah pengalaman horor dari Vivi yang mana dia mempunyai temannya yang berhubungan dan berpacaran dengan kekasih gaibnya, yaitu sosok pocong yang pada akhirnya meminta si Mawar untuk ikut dengan dia. Nah, seperti biasa guys, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan ayo subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru di channel ini. Terima kasih guys, sampai bertemu lagi di cerita-cerita horor selanjutnya. Jangan lupa juga untuk menonton video-video lainnya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.